kepingin bubar, Bang Egy udah sempat berdiri, Bang, maaf Bang, saya minta supaya lebih hikmat pertemuan ini, Bang Egy bantu doa. Pimpin doa, kami minta. Seperti itu, Bang Egy pun mendoakan. Jadi kalau ada bilang, bahkan sebelum acara dimulai doa, saya saksinya, ya kan, itu enggak benar. Dan cara masuknya pun ke sana, gini lagi. Di bandara Bang Egy udah dengar isu bahwa akan dimediakan. Teleponnya keluar kencang kedengaran. Bang Egy bilang, siapa yang minta, kan gue malah ngelarang, saya itu ngelarang. Pokoknya saya nggak jadi datang kalau ini nih. Kan gitu, oke. Sampai di sana pun di ruangan rumah singgah nih, masukkan satu-satu nih. Ada pengacara Bang Egy namanya Ibu Nelly, itu kira-kira 20 menitan lah. Baru saya. 3 atau 5 menit baru Bang Egy. Jadi saya nggak tahu itu pembicaraan awal, saya nggak tahu. Dan itu nggak diatur, tidak direncanakan. Karena apa? Bang Egy tadi minta kan tidak diekspos. Jadi saya lihat tuh mobil-mobil palang, jadi bawa satu-satu supaya nggak gerombol gitu mungkin ya teknisnya. Itu hanya teknis saja. Nah di situ Bang Egy bilang, pokoknya nggak ada media ya, gue balik lagi ya. Kalau lu pakai media nih, handphone, simpan. Nggak ada media. Kalau nggak gue balik nih. Nah itu Bang Egy. Nah itulah tadi masuk. Nah disitulah Bang Egy langsung dari pembicaraan itu, tinggal perintahkan cabut cekal, tambah lagi tuh. Saya terus terang berterima kasih. Karena kan saya ikut jadinya, dapat SP3. Kalau dianggap itu pertemuan itu hasilnya ya. Tapi saya kan pakai surat keberatan, nota keberatan. 25 waktu gelar perkara khusus saya sama Bang Egy. Nah ini boleh ditanya kawan-kawan, boleh ditanya, diperiksa boleh. Bahkan saya punya mentahnya. Saya kirim ke itu, informasi ketua publik saya kirim semua, wartawan semua, tokoh-tokoh semua saya kirim surat saya itu. Jadi semua baca. Yang lain nggak ada masukan surat kayak seperti saya. Cuma beda alasan. Ya kembali tadi ya takut lupa. Jadi begitulah kejadiannya, Bang Egy langsung minta cabut cekal saya, ini saya nih bukan kami loh. Ya kan? Jadi saya ngikut jadi ya akhirnya ternyata. Cabut cekal saya, SP3 kan saya. Nah, tolong diperhatikan ya gitu sama itu kan. Nah, tolong ini masalah hukum saya serahkan kepada melihat kedua anggota polisi tersebut. Jadi penyidik masuk tersebut adalah permintaan Bang Egy. Bahkan sempat ditentang oleh rekan kita Rejo. Nah, jadi kembalilah SP3 nih karena hubungannya kenapa gitu kan. Saya pada tanggal 15 Desember 2025 saya sama Bang Egy lah yang membuat nota pembelaan. Nah, saya nggak ceritakan nanti. Beliau pakai tenaga pakar hukum pidana ya, Isbul ya, Pak Muzakir. Ini juga hadir nih. Hadir dia sama Bu Eli. Saya menggunakan pembelaan saya bahwa saya keberatan untuk diundang. Karena saya tidak minta gelar perkara. Kenapa saya tidak minta gelar perkara? Saya tidak patut dinyatakan tersangka. 1, saya sebut. Sudah betul Pak Jokowi itu. Delik aduan absolut. Oleh karenanya saya tidak termasuk. Baik di inisial disebutkan oleh Pak Jokowi maupun oleh pengacaranya maupun oleh Humas ketika diumumkan, dan saya sempat mendampingi Kurnia karena saya dapat kuasa dari Roy, Egy, Rismon. Betul Pak Rismon? Nah betul katanya. Selanjutnya Kurnia hanya diperpendek. Saya sempat mendampingi Kurnia, saya advokat, saya tidak pernah diadukan oleh Pak Jokowi ke kode etik lewat majelis etik. Karena saya sendiri pernah sekretaris Dewan Etik 3 periode, termasuk ketuanya Egy. Egy diganti, saya ganti orang, saya tetap sekretaris. Oke, selanjutnya sekarang saya hanya Dewan Penasehat. Selanjutnya yang lainnya saya sebut, ya kan? Saya sempat ngelirik pas jadi tersangka, di atasnya saya saksi terlapor. Ini peluang bagi saya nih, tinggal genjot. Nah 10 Januari saya masukkan lagi. Permintaan saya hampir sama poin-poin itu. Ya kan?
Nah, semuanya saya sampaikan sesuai dari sisi yuridis. Merujuk ke KUHP, saya minta restorasi. Karena restorasi itu atau bukan unsur-unsurnya seluruh di satu kali pukul, atau ada restorasi. Restorasinya dalam hari ini ada pemulihan. Pemulihan hak saya sebagai tersangka yang tidak patut menurut saya. Dikeluarkan itu hak penyidik, hak subjektif, itu KUHP, fasilitas KUHP. Demikian Pak Karni, mungkin cukup sementara. Walaupun sudah dijawab, saya tetap ingin menanyakan, kok sekarang ini kencang sekali isu tentang adanya uang perdamaian. Perdamaian 100 M lagi. Banyak banget tuh. Nah itu berkembang. Saya dimasukkan berita oleh Edi Mulyadi, rekan saya selamat juga nih sama Koji nih. Teman saya masuk penjara, dia saksi pun tidak. Itu saya salut sama dia. Hampir sama kan, cuma saya nggak mempermasalahkan kenapa dia nggak jadi saksi walaupun duduk di sebelah. Jadi saya terima, bagus saya salut, saya nggak ngeyel. Walaupun saya pengacara Edi Mulyadi. Ini agak aneh nih. Oke, langsung saya sampaikan. Bang Edi waktu itu ada channel, saya bilang, Bang Edi kalau wawancarai saya, ini masalahnya fans Bang Edi, supaya gak kecewa bacakan aja nih saya. Disitulah keluar foto saya peluk-pelukan. Karena di situ ada tantangan saya yang bisa melihat Bang Egy saya peluk-pelukan, dan atau bawa uang atau perjalanan uang itu, atau foto, cukup foto. Saya bawa tas ke mobil, saya bawa tas, atau ada yang bawa tas ke mobil, ada yang bawa tas ke pesawat, hadiah tenar. Itu keluar foto pelukan. Itu bajunya, itu tahun 2000 sekian yang bangkai bajunya tidak ada. Dan Bang Egy juga bukan pakai itu bajunya, koko. Keluar lagi video BCL. Cerdas, berani, militan. Dapat saya dari seorang profesor yang bagus menurut saya, bahasanya juga, dan memang kita kawan. Berapa kali sering tampil juga dulu. Profesor Suteki, saya sebut aja. Bagus Bang, gimana sih kabarnya Bang informasi ini? Pak Profesor, saya baru 5 menit baca ini. Saya amati, di sini ada kata-kata insya Allah BCL. CBL. CBN. Cerdas, berani, militan. Insya Allah artinya kan tahu kita. Ya kan? Insya Allah. Oke, berarti pada saat itu belum. Nah, mudah-mudahan itu kan doa bagus. Nah, jadi seperti itu. Saya juga nggak tahu. 100 miliar itu ya mungkin nanti ada hubungannya dengan laporan Bang Egy. Mungkin ya. Nah, 100 miliar dia kan mau bersihin nama. Kalau pertanyaannya kenapa gitu, ya kan? Ya tanya aja Bang Egy. Ini ada anaknya kebetulan, ya kan? Nah, kalau jin iprit apa semua, saya nggak ngelaporin Om Roy. Saya hanya melaporkan AK. Karena bukan satir bagi saya. Ini mereka ini dipanggil hari ini adalah atas kedatangannya karena ke Solo. Wah itu bahaya bagi saya ya kan. Publik makin benci ya kan. Nah sekarang dia bela diri bukan sisi yuridis. Dia bawa nama ulama besar. Padahal dia bukan pengikutnya. Nah, nanti saya punya bukti. Ya kan. Nah, dan laporan saya didukung secara pribadi oleh Sekjen KAI. Ketua Dewan Kehormatan KAI Bapak mantan Kajati Rusdi Tahir. Pribadi dukung ya. Mudah-mudahan kelak permanen bantu saya. Terima kasih Pak Karni.